Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihun, NIM 2219017. Guna memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran, yakni tugas UTS, saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan, yakni 3 soal ya. Yang pertama, menjelaskan tentang hakikat guru. Guru merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Maka salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, guru perlu ditingkatkan mutunya. Bagaimana baiknya kurikulum, manajemen, dan sarana prasarana jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dari guru, maka pendidikan tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Peningkatan mutu guru adalah unsur yang sangat penting bagi pembaruan dunia pendidikan. Peningkatan mutu guru harus berfokus pada 2 hal, yaitu peningkatan martabat guru dan peningkatan profesionalisme guru. Yang kedua yakni tentang model pembelajaran. Dalam pembelajaran, hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pembelajaran diselenggarakan dengan pengalaman nyata dan lingkungan otentik, karena hal tersebut diperlukan untuk memungkinkan seseorang berproses dalam belajar. Untuk memahami, belajar untuk berkarya, dan melakukan kegiatan nyata secara maksimal tentunya. Kemudian, isi pembelajaran harus didesain sedemikian rupa dengan karakteristik dari siswa, karena pembelajaran berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam proses konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi pengetahuan, sikap, dan kemampuan juga. Kemudian yang ketiga, menyediakan media dan sumber belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar terhadap siswa dilakukan secara formatif sebagai diagnosis untuk menyediakan pengalaman belajar secara berkesinambungan dan dalam tingkat belajar sepanjang hayat. Lanjut, soal yang ketiga ialah pendekatan dalam pembelajaran. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu yang akan diajarkan pada siswa, tetapi juga memahami pendekatan pembelajaran tertentu. Pendekatan pembelajaran harus terencana dan luas, disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar. Terdapat berbagai macam pendekatan pembelajaran yang memiliki berbagai karakteristik. Pendekatan yang pertama ialah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar di mana guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi yang terjadi saat ini atau nyata yang dialami oleh siswa. Yang kedua ialah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan pengembangan diri siswa melalui proses berpikir yang kritis. Jadi guru tidak akan mengajarkan kepada siswa bagaimana sih cara menyelesaikan suatu persoalan atau mengatakan benar dan salahnya suatu jawaban, sehingga siswa lebih cenderung berpikir lebih dalam. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan deduktif. Pendekatan ini ialah pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Yang keempat, pendekatan induktif, menekankan pada pengamatan terlebih dahulu. Kemudian, kesimpulan diambil dari fakta-fakta yang ditemukan. Yang kelima, pembelajaran dengan problem solving bertujuan agar siswa dapat menggunakan pemikiran seluas-luasnya. Dalam berpikir rasional, siswa dituntut menggunakan logika untuk menentukan sebab akibat, menganalisa, memprediksi, dan menarik kesimpulan. Kemudian pendekatan yang keenam ialah pendekatan proses. Dalam pendekatan proses, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti
untuk mengikuti menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep. Dalam pendekatan ini, siswa harus bisa mengilustrasikan atau melakukan percobaan, kemudian berhipotesis. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir dan psikomotor peserta didik. Lanjut, yang ketujuh ialah pendekatan saintifik. Pendekatan yang terakhir ini adalah pendekatan ilmiah, mendorong siswa untuk belajar melalui tahapan saintifik. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 menggunakan 5 langkah, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.